Kita nusalli ala nabi bita'limillah. Kita nusalli ala nabi li'ajlillah. Kita membaca salawat ala nabi karena ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan dicampuri niat-niat lain. Naam, bagi orang yang hatinya belum mau dibersihkan, belum mau dihilangkan kotoran-kotorannya, dia masih berkutat di kehidupan duniawi, ingin ini, ingin itu, membaca sholawat, pingin ini, pingin itu, silahkan, saya tidak melarang. Hadza magamuka. Mungkin tempat Anda saat ini sedang di situ, tapi tolong Anda sadar, suatu saat Anda harus pindah dari tempat Anda itu. Membaca sholawat tidak jadi dunia, naam, boleh, silahkan. Mungkin Anda ada anak banyak, mungkin Anda ada hutang, mungkin silahkan, saya tidak melarang. Tapi baca dengan niat itu, hati tersadar, niat saya ini kurang bagus. Sholawat yang saya kirim kepada Rasul SAW dengan niat duniawi, kayaknya ibarat hidangan, kurang elok, kurang indah untuk dihaturkan kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada larangan. Dan hati tidak bisa dipaksa. Kalau orang belum terbuka hatinya untuk mahabbatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, belum terbuka hatinya mengetahui azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sulit membaca salawat karena mahabbatan wa ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para masyayikh, para ulama, para mursyid, para kubarul awliya membolehkan murid-muridnya dan umat Islam yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat hajat, dengan niat tercapai keinginan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melarang. Karena setiap niat ada orangnya. Setiap hal, setiap maqam ada orangnya. Tetapi yang saya serang, orang yang berada di TK, belum ibtidaiyah, baru TK, taman kanak-kanak, niat sholawatnya merasa dia ahli sholawat. Orang yang yusalli ala nabi riya'an wa sum'atan, karena ingin dilihat masyarakat, dilihat teman, dianggap baik, dianggap suci, niatnya seperti itu, merasanya saya pecinta Nabi Muhammad SAW. Ini yang saya serang. Saya ingin menyadarkan orang-orang yang hatinya masih kotor, masih jauh dari benar di dalam yusalluna ala Nabi, agar tersadar bahwa dia tidak ada apa-apa. Jangan membayangkan diri Anda seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Imam Al-Jazuli sahib Dalailul Khairat, Al-Imam Ahmad bin Hasan Attas, Al-Imam Al-Busiri, lain. Mereka orang-orang suci, yusalluna ala Nabi dalam keadaan suci, dengan niat suci, sholawatnya sampai kepada Nabi juga dalam keadaan suci, bersih, diterima Rasulullah SAW dengan cahaya gilang gemilang, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang mengirim suci, yang terkirim suci, yang menerimanya rajanya orang suci. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dilipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha, pahalanya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya bayangkan di alam barzakh pasti beda sholawat yang keluar dari mulut saya dengan mulutnya Al-Imamul Jazuli, mulut Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi, mulut Al-Imamul Busiri ketika beliau-beliau itu di alam dunia yusalluna ala Nabi, dengan sholawat yang keluar dari mulut kita, jauh langit bumi, jauh. Wahai orang-orang yang sering membaca sholawat dan ahli sholawat, sadarlah bahwa sholawat Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan sholawat orang-orang yang kita jadikan a'immah, kita jadikan imam, seperti pengarang Dalailul Khairat, pengarang Maulid Habsyi, pengarang Burdah. Tapi kita juga jangan mundur karena kita kotor, jangan. Hanya sadar saja, saya sholawat, saya cinta sholawat, tapi saya kotor. Itu yang saya maksud.
semakin saya kotor, semakin banyak saya membaca sholawat agar bersih. Tidak ada apa-apa. Memang kita kelompok orang-orang kotor. Tapi orang-orang kotor yang ingin bebersih diri, ingin membina batin, ingin menjadi suci juga. Meskipun mungkin belum tiba waktunya, tapi harapan untuk menjadi orang suci bi barakatis shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tetap ada. Dan biasakan anak-anak kita, terutama yang belum balik. Anak Anda yang belum balik, Anda ajari sholawat ala Nabi, kemudian dia yusalluna ala Nabi, ini sampainya kepada Nabi lebih baik daripada Anda. Karena itu kalau Anda punya anak yang belum akil balik, sangat bagus sekali Anda suruh dia membaca sholawat ala Nabi Muhammad SAW, sebab masih bersih. Sampainya ke Nabi ini sholawat juga beda dengan sholawat kita yang sudah kotor. Alangkah indahnya kalau anak-anak yang belum balik dikumpulkan, kemudian mereka bersama-sama yusalluna ala Nabi Muhammad SAW. Bisa saya bayangkan sampainya keharibaan Rasul SAW akan bersih, murni, yang namanya anak kecil, suci, dan menyebabkan idkhalus surur ala qalbi zainil wujud Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu azza wa jalla min dhalikal qawli malakan. Allah Ta'ala menciptakan dari salawat tadi satu malaikat. Lahu janahun bil masyriq, satu sayapnya di masyriq, di ujung timur. Wal akharu bil maghrib, satu lagi sayapnya di barat. Sangat besar, jangan dibayangkan, ini alamul malakut. Tidak bisa kita bayangkan, kita beriman saja dengan ini hadis. Wa rijlahu, dan kedua kakinya magruratan ay thabitan, tetap berada di bumi yang paling bawah, bagian bumi lapis 7 yang paling bawah. Sedangkan bagian atas yang paling tinggi kan arsy. Wa unukuhu, lehernya multawiyatun tahtal arsy, seperti ular yang sedang melibat-libat itu, bergelantungan di bawah arsy. Dari tingginya dan lebarnya ini malaikat. Apa Allah perintahkan kepada malaikat yang sangat luar biasa badannya ini? Yaqulullahu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepadanya, shalli ala abdi kama shalla ala nabi, bersolawatlah engkau kepada hambaku sebagaimana hambaku bersolawat kepada nabiku. Fahuwa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah. Malaikat yang unik tadi itu membacakan solawat bagi orang yang membaca solawat ala nabi sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini salah satu fadilah daripada solawat. Bi ayyati sighatin kanat, dengan sighah apa saja yang kita baca. Ini hadis satu saja ini sudah cukup menjadi pendorong, menjadi pemicu, menjadi penumbuh hasrat untuk hobi, senang, cinta, istiqamah, mudawamah, continue di dalam yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirri asraril Fatiha wa ila hadratin nabi.